Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi tentang studi tentang organisasi. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota kelompok 14. Yang pertama ada saya sendiri, Azza Hafifah, lalu ada rekan saya, Arga Muharim, lalu ada Hamdani Saleh, dan Rifki Satria Herlambang. Baik, yang pertama kita bahas adalah pengertian organisasi. Pengertian organisasi sendiri adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas, serta memiliki budaya kerja yang khusus. Perilaku organisasi adalah cakupan studi yang menyelidiki dampak perilaku individu, kelompok, struktur, dan organisasi yang bermaksud menggunakan semua pengetahuan terhadap perbaikan efektivitas dari sebuah perusahaan. Untuk tujuan organisasi, meningkatkan kemandirian serta kemampuan diri, sumber daya yang dimiliki, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta sebagian kerja yang jelas. Selanjutnya, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Selanjutnya, wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik, untuk membantu pengelolaan lingkungan bersama-sama. Untuk yang terakhir, tujuannya mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi. Lalu di sini ada elemen-elemen perilaku organisasi. Yang pertama ada manusia. Manusia adalah sistem sosial di dalam internal organisasi. Mereka terdiri dari individu ataupun kelompok tertentu. Artinya, kelompok tersebut bisa dalam jumlah yang kecil atau besar, informal atau formal, resmi atau tidak resmi. Terus yang kedua ada struktur. Struktur adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam satu organisasi. Mereka yang berada di dalam suatu organisasi tertentu diberikan peran yang berbeda dan mereka mempunyai hubungan tertentu dengan yang lainnya. Terus di sini ada teknologi. Teknologi mampu menanamkan kondisi fisik dan juga ekonomi dimanapun orang bekerja. Sifat dari teknologi ini akan sangat tergantung dari sifat organisasi dan juga akan turut mempengaruhi pekerjaan ataupun kondisi kerja perusahaan. Sehingga teknologi akan membawa efektivitas dan juga memberikan batasan setiap orang dengan berbagai cara. Lalu yang terakhir ada sistem sosial. Sistem sosial ini akan menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi bergerak. Sistem sosial ini akan memberikan pengaruh pada sikap orang, kondisi kerja, dan yang paling penting adalah mampu memberikan persaingan untuk sumber daya dan juga kekuasaan. Baik, saya Hamdani Saleh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup perilaku organisasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perilaku organisasi adalah studi tentang perilaku setiap manusia yang bekerja di suatu organisasi, sehingga pada dasarnya ruang lingkup organisasi adalah suatu integrasi dari 3 konsep ataupun studi perilaku yang terdiri dari perilaku individu, perilaku antar individu, dan juga perilaku kelompok. Kemudian kita bahas satu persatu. Ada perilaku individu. Baik, perilaku individu adalah suatu studi terkait kepribadian individu, pembelajaran, sikap, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Kemudian ada perilaku antar individu, yaitu suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antara setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka. Memahami kualitas dari kepemimpinan orang, dinamika kelompok, konflik yang terjadi pada kelompok, kekuasaan, dan juga politik. Kemudian ada perilaku kelompok. Perilaku kelompok ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi, dan berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifisa Herlambang dari kelas TIRM 19C, NPM 1926-2011-458. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku dalam organisasi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusinya ilmu ini pada perilaku organisasi adalah dalam hal motivasi, pembelajaran, kepribadian, persepsi, efektivitas kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan individu, kepuasan kerja, penilaian kinerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikolog yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi dengan memusatkan perhatian dengan saling adanya keterpengaruhan pada tiap orang. Kontribusi studi ini dalam bidang perilaku organisasi adalah perubahan sikap, perubahan perilaku, proses kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok. Sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antar sesama, pemahaman terkait sistem sosial dan interaksi sosial manusia akan menyatu dalam suatu sistem sosial. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah tim-tim kerja, dinamika kelompok, perilaku antar kelompok, konflik, perubahan organisasi, teori organisasi formal, dan budaya organisasi. Dan antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatannya. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai komparatif, dan lingkungan organisasional. Kesimpulannya, jadi bisa kita simpulkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu yang bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi. Pemahaman tentang perilaku organisasi ini sangat penting untuk setiap mereka yang terlibat di dalam manajemen perusahaan, sehingga perusahaan bisa bergerak secara lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.